wawancara terkait dengan Festival Nagekeo 1B 2024 yang akan kembali digelar. Dan untuk mengetahui lebih jauh tentang persiapan dan tujuan dari festival ini, kami hadirkan perbincangan bersama Kadis Pariwisata Kabupaten Nagekeo, Pak Silvester Teda Sada. Selamat pagi, Pak Silvester. Selamat pagi, Nona Lili. Dengan Angel, Pak. Maaf, terima kasih Nona Angel. Ya, selamat pagi Nona Angel. Ya, terima kasih. Maaf. Ya. Salam sehat, Pak. Salam sehat sekali. Baik. Terima kasih. Oke, baik. Pak Silvester, nama festivalnya 1B atau 1B dalam bahasa Indonesia nih? Baik, namanya boleh disebut 1B dalam bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesianya kita membaca lurus sebagai ONEB. Oke deh. ONEB, ya. Siap. Terkait dengan festival 1B ini, Pak, bagaimana ataupun kenapa namanya seperti ini dan maknanya itu seperti apa? Oke, terima kasih banyak Nona Angel, penyiar RRI, dan para pendengar setia RRI dimanapun berada. Sekali lagi selamat pagi, salam jumpa untuk kita semua. Dari Kabupaten Nagekeo, terima kasih saya dapat informasikan terkait dengan festival. Nama festival kita Festival Nagekeo ONEB. Ini ada dua substansi yang muncul di sana, yaitu Nagekeo dan ONEB. Kalau Nagekeo sendiri sudah punya tagline-nya sebagai Nagekeo the Heart of Flores, karena memang posisinya di tengah Pulau Flores. ONEB sesungguhnya makna yang terkandung di dalam nama ini. Yang pertama B ini merupakan kerajinan rakyat Nagekeo yang digunakan sebagai tas bagi kaum pria dewasa Nagekeo. Baik. Yang kedua, B juga ini menjadi pengenal atau ciri khas dari orang Nagekeo. Mana saja orang menggunakan B, tentu akan tahu dan bertanya dan kemudian akan tahu bahwa itu pasti dari Nagekeo. Jadi B ini menjadi identitas Nagekeo. Kemudian ONEB, itu dalam. Jadi kita bicara tentang dalaman B yang punya makna yang sangat luas, sangat penuh kearifan lokal, bahwa segala sesuatu tentu tidak menjadi masalah yang berlarut-larut, karena segalanya bisa diselesaikan, semua kita simpan di dalam B, namanya ONEB. Itu soal nama. Dan kita akan menggelar festival ini sudah memasuki tahun kedua tahun ini. Sejak dari tahun lalu, tahun 2003, itu festival dengan nama yang sama, dan saat ini tahun kedua pegelaran. Demikian filosofi nama yang kami bisa jelaskan. Baik, memang untuk tahun ini temanya seperti apa, Pak? Kenapa diangkat sebagai Festival 1B atau ONEB? Baik, kalau tahun lalu kita mengangkat tema tentang pelestarian atau mengangkat kembali beberapa kekayaan budaya, wisata budaya yang nyaris punah. Tahun ini kita memilih tema yang disebut dengan The Revival of Village, kebangkitan kampung. Jadi lokus kekayaan budaya, wisata budaya kita itu lokusnya itu di kampung. Nah, maka tahun ini kita akan tampilkan 7 tradisi dari 7 kampung yang berasal dari 7 kecamatan di Kabupaten Nagekeo. Mereka dari kecamatan akan ke Kota Mbai dan akan menampilkan dalam bentuk parade. Ada 7 tradisi budaya yang akan diperkenalkan dalam ajang festival pada saat pembukaan tanggal 23 September 2024 nanti. Itu tema umumnya. Sedangkan isi daripada festival ini tentu saja berkaitan dengan pariwisata daerah. Temanya adalah kebangkitan kampung, lalu kegiatan-kegiatan pendukung lainnya yaitu pameran bazar UMKM, juga kegiatan pentasan, panggung hiburan, dan kita juga mengambil 2 titik destinasi wisata yang cukup dikenal di Nagekeo, yang sangat dikenal juga di luar Nagekeo, yaitu berkuda di Kampung Kawa, dan juga wisata susur bakau ke Pulau Kinde di wilayah utara Kabupaten Nagekeo. Yeah. Nah,
Ada yang menarik dari atraksi ini, yaitu berkuda di Kampung Kawa. Yang mau kita tunjukkan itu adalah sensasi bagaimana orang menunggang kuda. Di pengunjung, jangankan dari luar, warga Nagekeo sendiri, barangkali ada yang tidak biasa menunggang kuda. Karena itu kita akan perkenalkan satu wisata atraksi tradisional di Kampung Kawa. Warganya menyediakan kuda yang tentu saja dan bisa dibawa. Lalu para pengunjung silakan menunggang kuda itu kemudian mengitari pada savana perbukitan yang ada di sekitar Kampung Kawa. Lalu di Kampung Kawa juga diberi kesempatan untuk komunitas-komunitas yang punya hobi, para pencinta alam yang punya hobi berkemah, akan dibuka kesempatan untuk camping ground di Bukit Mogujara di sekitaran Kampung Kawa, dan itu biasanya mereka bermalam hingga pagi hari dengan menggunakan kemah yang mereka bawa sendiri ke lokasi itu. Kira-kira demikian gambaran umum terkait dengan Agi Festivalnya. Baik, terima kasih Pak. Ini terkait dengan atraksi yang dilakukan di sana, bahwa ada atraksi menunggang kuda. Ini tujuannya untuk apa Pak? Kalau yang agenda atraksi berkuda di Kampung Kawa, tujuan yang paling utama adalah kita menarik minat para wisatawan yang ingin berkunjung ke Kampung Kawa. Jadi Kampung Kawa ini punya keunikan. Dari segi arsitektur bangunannya memang masih sangat tradisional, modelnya antik, peninggalan, boleh dibilang peninggalan 100 tahun lalu masih tersimpan di Kampung Kawa. Lebih dari itu, Kampung Kawa ini berada di tengah padang savana yang di depannya terdapat proyek strategis nasional Waduk Mbai Lambo. Jadi dari aspek view, Kampung Kawa ini terbentang horizon cukup luas, 180 derajat orang bisa menikmati perbukitan negeri 1000 bukit itu ada di depan Kampung Kawa. Dengan atraksi berkuda ini kita menambah sensasi lain di tempat, di lokasi objek wisata, di samping orang datang ingin mengenal tradisi budaya masyarakat adat Kampung Kawa dengan bangunan-bangunan arsitekturnya, tapi juga di Kampung Kawa ini punya banyak kuda yang dipelihara oleh warga, baik untuk kepentingan transportasi mereka maupun untuk kepentingan lain, dan itu banyak terdapat di Kampung Kawa. Jadi kita akan perkenalkan kepada pengunjung, yuk mari kita ke Kampung Kawa. Kalau ingin merasakan bagaimana menunggang kuda, silakan kami beri kesempatan menggunakan kepada kuda pengunjung warga yang tentu saja jinak dan bisa digunakan. Demikian tentu saja kita berharap bahwa Kampung Kawa menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh setiap wisatawan dari mana saja mereka berasal. Baik, Pak Sylvester, selain dengan atraksi yang dilakukan di sana, jadi siapa saja yang dilibatkan di festival diselenggarakan di Nagekeo ini, Pak? Ya, yang terlibat di dalam pegelaran festival ini, yang pertama selain pemerintah Kabupaten Nagekeo, juga kita libatkan para pelaku UMKM, karena memang ini panggungnya mereka. Saya mau katakan bahwa festival ini selain untuk menarik minat kunjungan wisatawan, tapi juga tidak lupa bahwa festival ini menjadi ajang perputaran ekonomi di tengah warga, karena melalui pameran, melalui bazar UMKM, tentu saja yang akan menikmati sajian festival ini adalah para pelaku UMKM, kuliner dan sebagainya. Lalu yang terlibat di sini juga adalah komunitas-komunitas, komunitas para pencinta alam, juga komunitas hobi, mereka yang membentuk komunitas dan mereka bisa memanfaatkan perjalanan ini baik ke Kampung Kawa maupun ke Pulau Kinde. Juga terlibat pada tahun ini untuk Kabupaten Nagekeo, pihak pemerintah provinsi juga ambil bagian dengan membantu memberi dukungan sejumlah anggaran untuk bisa membiayai beberapa item mendukung kegiatan ini. Untuk sementara demikian yang bisa saya informasikan. Baik, Pak Sylvester, selain dengan siapa saja yang terlibat dalam festival pada tahun ini, dan kenapa dipilih di tanggal 23 ya Pak ya? Oh iya.
Memang kita memilih tanggal ini setiap tahun tidak bisa di tanggal tetap di tanggal tertentu di suatu bulan tertentu. Iya. Tentu saja kita memilih di bulan September ini dengan pertimbangan. Ada dua momentum sesungguhnya yang bisa kami sampaikan. Momentum pertama ini juga merupakan saat jelang berakhirnya masa jabatan Bapak penjabat Bupati Nagekeo kita yang saat ini sedang bertugas. Sebelum Bupati definitif barangkali terpilih dalam proses pemilihan nanti. Terus yang kedua, ini juga menuju ke puncak high season kunjungan wisatawan sebelum masuki masa musim hujan. Sehingga kita beranggapan bahwa bulan September ini bulan yang tepat untuk melakukan kegiatan-kegiatan serupa. Dan setelah keramaian 17-an Agustus, acara 17-an, acara yang berikut kita akan meramaikan di bulan September dengan pegelaran festival ini. Kira-kira itu dua pertimbangan yang kami sampaikan. Baik, selain dengan itu Pak Sylvester, bagaimana persiapan sejauh ini yang dilakukan di Kabupaten Ngada, Nagekeo? Kabupaten Nagekeo. Baik, Iya. terima kasih. Tentu saja persiapan demi persiapan ini membutuhkan energi dan kerja keras semua pihak, terutama rekan-rekan saya di Dinas Pariwisata. Persiapan yang kita lakukan pada 2 hari kemarin, pada hari Selasa, 3 hari yang lalu, sudah dilakukan rapat persiapan awal yang dipimpin langsung oleh Bapak Penjabat Bupati Nagekeo yang melibatkan semua stakeholder dari pimpinan perangkat daerah, kemudian para pelaku UMKM, para guru, kepala sekolah, dan juga mitra sponsor dari perbankan, koperasi, dan lembaga-lembaga LSM lainnya. Itu rapat persiapan awal. Selanjutnya saat ini tentu kami terutama dari Dinas Pariwisata terus melakukan koordinasi lapangan, terutama dengan para peserta yang akan tampil dalam festival ini, terutama dari kecamatan yang jaraknya lumayan jauh dari pusat kota Mbai ini. Tentu pekerjaan kami persiapan yang utama saat ini adalah persoalan terhadap kehadiran para peserta parade pentas seni dari kampung-kampung yang sudah kita tentukan untuk ambil bagian dalam festival ini. Sedangkan persiapan lain adalah persiapan lapangan. Tentu kita sudah menghubungi para pihak, para penyedia jasa yang akan dipercayai untuk menanggung beberapa kebutuhan di lapangan seperti panggung, lighting, dekorasi dan sebagainya. Itu persiapan-persiapan yang kami lakukan. Tentu saja RRI juga kami merasakan sangat besar pengaruhnya untuk memberi dukungan terhadap aktivitas kegiatan ini, sehingga mudah-mudahan para pendengar dari manapun berada bisa mengagendakan waktunya, kiranya tanggal 23 September mari kita ke Kota Mbai, mari kita saksikan beberapa atraksi daya tarik yang dipersembahkan dari Nagekeo untuk NTT, Nagekeo untuk Nusantara dan dunia. Kira-kira demikian, Bu Angel. Baik, siap. Selain dengan persiapan yang sudah dilakukan di sana, Pak, seperti apa evaluasi? Pastinya ada evaluasi dari pelaksanaan festival tahun lalu, begitu ya, Pak ya. Dan apa yang perlu dibenahi di tahun ini? Tahun lalu kita sudah sukses menggelar acara yang saya perlu sampaikan bahwa kita kegiatan tahun lalu pada 5 Desember dan di luar dugaan kami pada tanggal itu juga hadir Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk kunjungan ke Nagekeo bertepatan dengan hari pembukaan festival ini. Dari hasil evaluasi kita tahun kemarin tentu saja kita lebih mengedepankan pada aspek partisipasi dari semua pihak untuk sukses kegiatan ini. Belum ditemukan satu kendala berarti dari kegiatan sebelumnya yang tentu saja tahun ini tugas kami adalah menaikkan lagi tingkatan pegelarannya, kurs pegelarannya yang akan dinilai langsung juga oleh teman-teman dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saya perlu informasikan bahwa festival ini kami kemas sekian karena Kabupaten Nagekeo bertekad berupaya agar bisa masuk dalam penilaian
terkait dengan karisma event Nusantara oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan syarat 3 tahun berturut-turut ini digelar, dan kami berupaya menarik perhatian tim penilai dari kementerian agar kedepannya tidak saja dibiayai dari APBD kabupaten saja atau provinsi, tapi bisa diintervensi dari pihak pemerintah pusat, ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Baik Pak, Pak Sil harus memang kegiatan ini harus berjalan dengan lancar ya Pak Sil ya. Dan bagaimana strategi yang dilakukan untuk menarik perhatian wisatawan dari luar Nagekeo, baik yang domestik maupun internasional, untuk tahu dan datang ke Festival Wanbi ini nanti? Ya, strategi yang kita lakukan tentu saja melalui jaringan promosi, informasi, komunikasi yang ada. Dan jadwal sebelumnya kita sudah bersama dengan organisasi Himpunan Pramuwisata Indonesia, HPI, kabupaten bahkan provinsi untuk kita informasikan terkait dengan agenda festival tahun ini yang jatuh pada tanggal 23 September 2024. Melalui jaringan mereka, para tour operator dan sebagainya, itu bisa diinformasikan kepada mitranya masing-masing agar wisatawan Nusantara maupun mancanegara bisa menyesuaikan agenda waktu perjalanannya agar tiba di Nagekeo pada tanggal 23 September nanti. Selain itu, kita menggunakan jaringan komunitas baik UMKM maupun komunitas kreatif lainnya dari berbagai kabupaten. Mereka tentu akan ambil bagian langsung. Juga kita minta untuk meneruskan informasi ini ke berbagai kalangan agar semua bisa mengagendakan perjalanannya pada tanggal itu ke Kabupaten Nagekeo. Sekira demikian yang bisa saya informasikan. Baik. Untuk promosi yang dilakukan Pak, seperti apa dukungan dari pemerintah Provinsi NTT dan juga Kemenparekraf RI dalam penyelenggaraan festival ini? Ya, kaitan dengan promosi dari pihak pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kegiatan tahun ini, mereka monitor langsung sekaligus memberikan penilaian kegiatan ini. Mereka juga membantu untuk melakukan promosi, menginformasikan, memperkenalkan tentang agenda festival dari Kabupaten Nagekeo ini ke pihak lain. Tentu saja saya atas nama pemerintah dan Dinas Pariwisata menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah provinsi yang tidak saja datang menilai tapi juga memberikan dukungan finansial untuk beberapa item pegelaran terkait dengan sukses pegelaran festival ini. Sedangkan dari pihak kementerian saat ini dukungannya adalah mereka memonitor, memantau Nagekeo dengan festivalnya Nagekeo Onebe Festival tahun 2024 ini, yang kiranya festival ini menjadi familiar di telinga teman-teman dari Kementerian Parekraf, agar pada waktunya nanti kami berharap mudah-mudahan tahun depan mereka bisa berkesempatan untuk monitor langsung di lapangan dan bisa melihat langsung, menilai langsung apakah festival ini sudah masuk dalam ajang Karisma Event Nusantara yang bisa dibiayai langsung oleh pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tentu harapan kami festival kali ini cukup optimal kami lakukan dengan segala daya upaya dan kemampuan yang ada berkenan di provinsi maupun pemerintah pusat, sehingga kekurangan yang ada pada kami akan disempurnakan, dilengkapi oleh teman-teman dari provinsi maupun dari kementerian. Tentu saja tujuan dari festival ini, sekali lagi saya menggarisbawahi, tujuan ini selain untuk meningkatkan jumlah kunjungan, tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah geliatnya perputaran ekonomi di tengah warga. Hanya melalui festival maka terjadi pertukaran ke ekonomi di tengah warga antara pengunjung dengan pedagang, kuliner dan sebagainya, sehingga aktivitas ekonomi menjadi lancar dan hidup di tengah warga melalui festival. Tentu saja dengan memperkenalkan beberapa destinasi seperti yang saya sebutkan tadi. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Baik, di akhir percakapan kita nih Pak, silakan dengan ajakannya kepada masyarakat Nagekeo maupun wisatawan ya yang ingin berpartisipasi dalam Festival Nagekeo Onebe dilaksanakan di tanggal 23 nanti.
Baik, terima kasih para pendengar setia RRI dimanapun berada. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudari pada pagi hari ini. Festival Nagekeo ONB 2024 sebagai festival tahun kedua. Sekali lagi dengan nama ONB. Tentu Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar akan menyaksikan dari bagaimana warga Nagekeo mengenakan B dan apa makna, apa manfaat, apa fungsi dari B ketika dikenakan. Ketika tiba di Nagekeo tentu akan mendapatkan kenangan oleh-oleh bagaimana kita sebagai pria dewasa mengenakan B di Kabupaten Nagekeo. Dan lebih dari itu, kami tentu saja memperkenalkan panggung ini kepada para pengunjung wisatawan dari dimanapun berasal dan manapun berasal untuk ke Kabupaten menyaksikan festival di yang sudah direncanakan di tempat acara pegelaran festival. Juga ada beberapa agenda keluar dari Kubai menuju ke destinasi wisata. Kami memperkenalkan budaya kampung tradisional Kampung K yang cukup unik di kalangan para pengunjung, karena kampung ini berada di tengah padang, di punggung perbukitan yang di depannya ada infrastruktur waduk proyek strategis nasional Waduk Mbai yang ya indah untuk dipandang oleh para pengunjung sekalian dan juga keseharian warga. Juga ke Pulau Kinde di bagian utara menyusuri bakau dari perahu yang kami siapkan. Tentu sekali lagi ajak Bapak, keluarga, anak-anak, istri, suami, keluarga semua untuk mari kita ke Kabupaten Nagekeo, ke Kota Mbai pada tanggal 23 September 2024 sampai dengan 25 September 2024. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, Basil, terima kasih atas waktunya dan semoga persiapannya berjalan lancar dan sukses ya Pak di pelaksananya nanti di tanggal 23. Terima kasih banyak dan mohon dukungannya Ibu Angel dan teman-teman setia Radio Republik Indonesia ND. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Baik, selamat pagi Pak Sil, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.